Anggapanku sebagai seorang wanita adalah selalu bisa menyenangkan pria. Setidaknya itu yang orang tuaku ajarkan sejak kecil. Ibu selalu membuat aku berhenti memakan makanan kesukaanku agar anak laki-laki menyukaiku. Ia juga membuatku khawatir berlebih ketika ada pria yang marah padaku. Suatu kali, ada seorang anak laki-laki yang merusak boneka kesukaanku. Aku marah padanya dan mengadu pada ibu dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Namun bukannya aku mendapat pembelaan, ibu justru marah padaku. "Alek merusak bonekaku," ucapku dengan mata berkaca-kaca. "Tidak ada yang perlu ditangisi. Wanita yang baik tidak akan marah pada laki-laki. Sekarang temui Alek dan meminta maaf padanya karena sudah bersikap kasar," jawab ibu dengan tegas. Ia bahkan tidak mencoba untuk menenangkanku saat itu. Jika anak perempuan lain akan merasa dibela oleh ayahnya, aku justru merasa diremehkan. Ayah selalu melarang aku untuk melakukan hal-hal sulit. "Wajah kamu cantik dan itu sudah cukup. Jangan mengkhawatirkan hal-hal sulit seperti itu. Itu hanya dilakukan oleh pria," jawabnya ketika aku meminta ayah membantuku mengerjakan matematika. Mereka selalu membuat aku bergantung pada pendapat orang lain, seolah aku tidak benar-benar bisa memilih apa yang ingin kulakukan. Ketika aku mulai membicarakan apa yang sudah kucapai, ayah selalu mematahkan semangatku dengan mengatakan kalau kesombongan yang kulakukan adalah sebuah dosa yang besar. Tuntutan mereka padaku untuk menjadi wanita yang banyak disukai pria membuat aku tumbuh dengan perasaan bersalah karena tidak bisa mengatur hidupku sendiri. Aku bahkan tidak bisa menolak permintaan orang lain dengan alasan yang bagus. Situasi seperti itu seringkali menyulitkanku karena aku merasa dipaksa melakukan hal yang tidak ingin kulakukan. Aku selalu memimpikan memiliki seorang pangeran tampan yang akan menyelamatkanku. Lalu Billy datang dan mulai menjelma menjadi pangeran impianku. Ia terlihat sangat jantan di mataku. Sejak awal Billy selalu mengatur apa yang akan kami lakukan di akhir pekan. Semula aku tidak setuju dan mulai berargumen. Namun Billy selalu memanfaatkan ketakutanku untuk terlihat tidak baik demi mengabulkan keinginannya. Karena tidak bisa mengatur hidupku sendiri, aku merasa kehadiran Billy memudahkan aku untuk memilih, meski seringkali pilihannya membuat aku merasa tidak nyaman. Tak hanya menentukan apa yang akan kami lakukan di akhir pekan, Billy juga mengatur makanan apa yang harus kumakan saat berada di restoran. Billy tidak pernah mengizinkan aku memakan steak dengan porsi besar. Ia mengatakan kalau makanan itu hanya untuk pria. Jadi Billy selalu memesankan aku semangkuk salad atau makanan yang ia rasa cocok untuk wanita. 1 atau 2 kali aku berargumen atas pilihannya, tetapi kemudian berhenti hanya untuk menyenangkan hatinya. Sejak dulu aku percaya apa yang membuatku bahagia adalah pernikahan dan keluarga. Jadi aku hamil sangat cepat setelah menikah. Selama masa persalinan, Billy tidak pernah membantuku. Ia bahkan tak ada di sana untuk melihat pertama kali wajah putri kami. Di usia putri kami yang kedua bulan, aku menemukan kalau Billy memiliki wanita lain di belakangku. Ia pulang larut malam dalam keadaan mabuk dengan cap bibir merah di pipinya. Keesokan harinya, aku menanyakan hal itu pada Billy.
Itu bukan masalah besar. Wanita itu tidak bermoral. Tenang saja, ini memang yang dibutuhkan oleh pria. Jawabnya santai. Aku memaafkannya malam itu. Tetapi Billy melakukannya berulang kali. Ia bahkan menunjukkannya secara gambling padaku. Billy tidak hanya memiliki satu wanita di luar sana. Aku bahkan sudah berhenti menghitung wanita yang bersamanya setiap malam. Sampai akhirnya Billy meninggalkan aku. Aku jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dia adalah wanita yang hidup, tidak seperti kamu, ucapnya. Saat itu aku masih mencerna kalimat yang ia tujukan padaku. Dan kemudian ia pergi membawa semua barangnya. Kepergian Billy membuat aku menyalahkan diri sendiri karena tidak menjadi baik seperti aku yang dulu. Berminggu-minggu aku menyalahkan diri sendiri hingga putriku terlantar dan harus diurus oleh sahabatku. Aku merasa gagal menjadi seorang wanita karena Billy memilih pergi bersama wanita lain dibandingkan bersamaku. Melihat keadaanku yang semakin memburuk, sahabatku mendaftarkan aku ke pertemuan salah satu psikolog. Pertemuan itu membuat aku sadar kalau semua ini bermula dari masa kecilku. Aku selalu diajarkan untuk bungkam dan tetap menjaga perdamaian, meski seseorang memperlakukanku dengan sangat buruk. Orang tuaku menyebutnya dengan menjadi anak baik, tetapi ajaran mereka hampir menghancurkan hidupku dan juga putriku. 1 tahun aku selalu datang ke pertemuan rutin dengan psikolog itu dan berusaha menghapus semua ajaran orang tuaku. Setelah semua pertemuan itu selesai, lalu dan psikolog itu menyatakan aku sembuh, Billy datang untuk kembali bersamaku. Aku mengusirnya karena tidak ingin dia menghancurkan hidupku lagi. Dan aku tak akan membiarkan putriku mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak akan pernah menjadi anak yang baik seperti ajaran orang tuaku. Sekian.